Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat sore. Selamat bertemu lagi di channel personal saya, channel Emil Fahmi Yahya. Di mana di channel ini kita akan selalu sharing ilmu, sharing knowledge di sela-sela waktu kosong kita, biar kita makin selalu improve ya dari teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita bahas apa nih ya? Kayaknya paling pas nih kalau misalnya kita bahas isu yang memang selalu ramai ya dari waktu ke waktu dan ini gak akan pernah berhenti sepertinya sampai beneran kejadian. Yaitu adalah soal ibu kota negara kita ya. Jadi ibu kota negara kita kan emang udah mau pindah nih ya Indonesia dan memang ketika ibu kota negara ini mau pindah, tentu di sini akan selalu dibahas sampai beneran kejadian pindah ya. Nah, namun apa aja sih yang harus diketahui nih dari pemindahan ibu kota ini ya, teman-teman? Oke, jadi yang pertama yang harus diketahui dari pemindahan ibu kota ini adalah yang pertama tentunya adalah proyek ini sendiri seperti apa. Ibu kota kita yang pindah itu bakal di mana sih, terus habis itu time frame-nya berapa lama, kira-kira ngabisin duit berapa. Nah, itu mungkin baiknya kita perlu tahu dulu ya dari sekarang. Kemudian berikutnya, setelah kita emang udah tahu dulu nih ibu kota kita yang mau pindah, yang berikutnya yang harus kita lihat adalah dampaknya. Dampaknya untuk bisnis-bisnis di Indonesia itu seperti apa? Kira-kira apakah ini akan berdampak positif ataukah akan berdampak negatif ya teman-teman? Nah, terus terakhir, setelah kita emang bisa melihat itu apa, dampaknya bagaimana, kita bisa mulai menganalisis nih ya untung ruginya. Dan lebih bagus kalau tentunya itu terhitung secara kuantitatif kan ya teman-teman. Nah, yang pertama, jadi apa itu sebenarnya proyek pembangunan ibu kota kita ini? Jadi proyek pembangunan ibu kota kita ini tuh intinya adalah proyek pembangunan ibu kota itu salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia yang memang ingin memindahkan ibu kota kita itu dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, proyek ini sendiri itu memang tujuannya itu adalah untuk mengurangi beban Jakarta. Ini digagas oleh Pak Presiden Joko Widodo di tahun 2019 lalu, yang memang merasa kayaknya apa ya, bisa menyerap aspirasi masyarakat yang memang sudah puluhan tahun merasa Jakarta ini kayaknya udah gak layak lagi jadi kota. Nah, jadi memang selain untuk mengurangi beban Jakarta, yang berikutnya suara-suara yang lain adalah selain Pulau Jawa ini kayaknya kurang berkembang nih Indonesia. Jadi perlu ada perkembangan yang memang lebih bisa didorong di luar Pulau Jawa dan yang cara paling efektif untuk mengembangkan pembangunan di Pulau Jawa itu tentunya adalah dengan menggerakkan titik sentral epicentrumnya pembangunan kita yang tidak lain tentunya adalah pusat pemerintahan. Nah, itu juga harapannya makanya nih kenapa proyek pembangunan ibu kota ini juga diharapkan bisa mendorong dan menggerakkan ekonomi kita di Indonesia Timur itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tahu proyek ibu kota ini itu sebenarnya sangat gede ya teman-teman ya, butuh biaya sekitar 501 triliun atau 34 miliar dolar. Nah, pemerintah sendiri di sini tuh memang melihat proyek ini tuh bisa dibiayai dengan dua sumber utama, yaitu pertama APBN negara dan investasi swasta. Nah, memang proporsinya di sini juga memang kayak ibu kota swasta memang jadinya. Kenapa? Karena APBN itu akan menyumbang kurang lebih hanya sekitar 20% dari total biaya dan swasta itu akan menyumbangkan sekitar 80% dari total biaya. Nah, di situ juga pemerintah nantinya tidak lupa ya kalau emang misalnya sesuatu yang baru itu kan kurang menarik. Jadi tentu harus ada insentif biar jadi menarik. Di situ juga pemerintah makanya nawarin banyak insentif kayak keringanan pajak, jaminan keberlangsungan proyek, kesempatan berpartisipasi juga dalam skema KPBU, dan nanti insentif-insentif lainnya yang pasti terus akan dikasih ya sampai benar-benar ibu kota ini well developed. Nah, terus, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, jadi memang proyek ibu kota ini tidak akan serta-merta ya, tiba-tiba besok udah pindah gitu, nggak mungkin. Jadi proyek ini tuh memang dibagi beberapa tahap. Memang idealnya adalah 5 tahap, dari tahun 2021 sampai 2045. Jadi sekitar 20 sampai 24 tahun ya, ini proyek ini akan dikembangkan. Tahap pertama itu tentu yang inti-inti lah. Jadi yang inti-inti itu kayak persiapan lahannya, infrastruktur dasarnya, jalan tol, bendungan, rumah dinas, fasilitas umum. Nah, next masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini memang kita masuk ke pembangunan fasilitas pemerintahan pusat. Kayak apa nih? Yang kayak misalnya Istana Negara, gedung DPR, kementerian lembaga, kantor presiden, ya yang gitu-gitulah ya. Jadi ketika emang fasilitas pemerintah udah siap, barulah nanti itu bisa masuk tahap ketiga. Tahap ketiga itu apa? Yang itu adalah pemindahan aparatur sipil negaranya dari Jakarta ke Nusantara sehingga benar-benar setelah fasilitas siap, ASN siap, maka dari situlah headquarter Indonesia ini akan pindah. Nah, baru nanti setelah udah misalnya ASN siap, barulah fasilitas pendukung lainnya itu yang benar-benar tersier, ya bukan tersier sih, lebih kayak pendukung supaya benar-benar bisa jadi sebuah kota yang maju ya. Jadi
kayak bandara internasional, pelabuhan laut, stasiun kereta api, kawasan industri khusus gitu ya, memang itu dikembangkan setelah ASN siap. Nah, baru nanti tahap kelima itu memang menjelang 2045 adalah penyelesaian finalnya pembangunan ibu kota baru ini. Nah, terus kayak apa aja sih dampak-dampak positif dari pemindahan ibu kota ini? Tentu proyek ini tuh punya dampak signifikan dong ya. Kalau nggak punya dampak signifikan, tentu pemerintah nggak akan mau lah ngembangin proyek ini. Kayak aja sih dampak signifikannya. Yang jelas tuh peluang bisnis baru tuh akan tumbuh. Peluang bisnis kayak di sektor konstruksi, properti, transportasi, energi, telekomunikasi, pariwisata itu kan kembali lagi dimulai dan memang dibangun lagi. Memang sekarang masih dari nol dan nanti emang jadi peluang bisnis baru ya. Nah, berikutnya proyek ini tuh juga diharapkan nanti bisa jadi mendorong nih pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional. Dan setelah pertumbuhan ekonomi itu tumbuh, tentunya akan ada lapangan kerja baru yang tumbuh. Setelah ada lapangan kerja baru tumbuh, maka dari sana bisa akan menjadi penyambung atau memang yang menjadi pusat konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia. Sehingga ketika konektivitas antar pulau ini sudah mulai menyatu, nanti terciptalah integrasi nasional di sini. Nah, namun teman-teman ya, selain memang kita melihat dampak positif, kita harus fair, kita harus lihat juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari proyek ini tuh harus kita waspadai. Misalnya tantangan lingkungan di wilayah Kalimantan, karena kan memang dulunya itu hutan hujan tropis, kaya akan keanekaragaman hayati dan memang menjadi jantung dunia juga. Nah, begitu memang proyek ini dieksekusi, itu tentu akan sedikit banyak itu akan merusak lingkungan di sana dan memang akan merusak juga ya jantung atau paru-paru dunia nih gitu kan untuk menyerap CO2. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan juga, nggak mungkin nggak ada konflik sosial dalam pembangunan ini karena nanti akan ada masyarakat adat dan lokal yang memang terdisrupt dengan adanya kota baru di situ gitu kan. Mereka juga awalnya punya hak atas tanah, punya hak atas sumber daya alam, dan itu jadi harus berbagi dan diambil oleh pemerintah. Walaupun memang pemerintah punya hak memaksa, namun ini juga harus tetap ada kolaborasi dan juga apa ya mungkin rehearsing lah ya bahasa Inggrisnya dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Nah yang terakhir ini udah jelas lah ini bakal apa ngebebani negara banget lah secara biaya. Nggak mungkin negara nggak terbeban. Nah namun baik terlepas dari dampak positif dan negatif, kita bisa juga loh ngitung ini secara matematis ya. Jadi biar lebih objektif kita hitung dengan angka. Walaupun hanya simulasi, ini harusnya bisa memberikan gambaran buat kita semua nih. Nah, jadi kita simulasikan apa sih untuk bisa menilai proyek ini atau mengakses proyek ini tuh secara abstrak atau high level, kita bisa melihat dengan nilai tambah ekonomi dari proyek ini. Nah, nilai tambah itu seperti apa? Intisarinya adalah nilai tambah itu adalah selisih antara output ekonomi yang akan dihasilkan dengan input ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun si kota ini gitu ya. Nah, jadi output ekonomi itu apa maksudnya? Itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan dalam proyek ini. Sedangkan input itu ya faktor-faktor produksi kayak untuk bangun proyek ini butuh tenaga kerja berapa, modal berapa, bahan baku berapa, lain-lainnya berapa lah. Ya kita hitung secara abstrak aja dulu ya. Nah, nanti nilai tambah ekonomi ini bisa dijadikan indikator untuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat nih yang nantinya di Nusantara. Nah, berikutnya, untuk menghitung nilai tambah ekonomi, kita itu bisa menggunakan beberapa rumus nih, teman-teman ya. Yang jelas tadi kayak yang tadi sebutin, nilai tambah ekonomi itu adalah output dikurangin input. Nah, outputnya sendiri bisa kita buat model adalah outputnya itu adalah P dikali Q dan inputnya itu adalah C sama dengan inputnya adalah C dikali L ditambah R dikali K ditambah M. Maksudnya apa? Jadi P itu adalah harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek dan Q itu adalah kuantitinya. Jadi ketika kita dapat harga dikalikan kuantiti, kita akan bisa mengestimate output ekonominya. Nah, berikutnya nah, kita lihat inputnya itu apa. Jadi itu adalah upah rata-rata tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun pembangunan di proyek ini. Dan ketika itu dikalikan dengan jumlah tenaga kerja, maka kita akan bisa mendapatkan kira-kira estimasi berapa sih yang keluar nih buat bangun ini secara manpower. Nah, berikutnya kita bisa melihat juga dari aspek modal. Jadi dari aspek modal itu kita bisa lihat tingkat bunga dan jumlah modalnya. Ketika kita bisa melihat tingkat bunga dan jumlah modal, maka kita akan bisa estimate nanti itu jumlah modal dikalikan bunga ini sebagai ya biaya financing lah ya buat proyek ini. Nah, terakhir itu adalah komponen lain itu adalah yang kira-kira setara adalah komponen yang sifatnya material atau bahan baku lah. Nah, nanti itu kita akan coba hitung, kita buat beberapa asumsinya. Nah, dari situ kita bisa ngambil beberapa asumsi ya. Ini asumsinya kasar aja gitu. Ini sangat debatable. Ini versi gua aja nih gitu. Jadi pertama untuk nilai P per unit barang jasa itu kita anggaplah ada 10.000 ya. Nah, untuk per unit barang jasa yang nanti akan berputar di IKM. Nah, terus dari tahun 2001 sampai
2045 selama 25 tahun itu akan ada 50 miliar unit barang atau jasa yang memang berputar nih ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa komponen eh, SDM untuk yang dibayar untuk membangun itu adalah 5 juta per orang, dan juga orang masyarakat yang berputar di sana kita ambilkan UMR lebih plus ya gitu kan, di mana nantinya akan ada 1 juta penduduk nanti IKN ini. Nah, dengan nilai bunga itu sebanyak 10% per tahun dan investasi swasta sebesar 372 triliun, ditambahkan capital expenditure dari pemerintah itu 129 triliun. Nah, dari situ kita bisa melihat contohnya, output yang dihasilkan itu kira-kira 500 triliun ya. Nah, ini assume this is yearly. Nah, berikutnya dari nilai inputnya, setelah kita hitung-hitung, nilai inputnya itu adalah 1.666,2 triliun nih untuk proses pembangunan sampai tahun 2045. Nah, ketika nilai itu kita kurangi, output dikurangin input, maka kita akan melihat nilai tambah ekonominya ini minus. Nah, pertanyaannya, ketika ini minus, kenapa ini dilakukan gitu kan? Nah, apa yang bisa kita lihat gitu? Jadi, sebenarnya gini, teman-teman harus sadar, dan ini kita melihat ini secara lateral. Jadi kita tidak melihat secara linear ini rugi nggak usah dilakukan IKN. Nggak bisa gitu juga. Karena apa? Ini tidak mencerminkan kondisi yang real di lapangan. Karena apa? Kita harus melihat ada faktor Jakarta. Jadi gini, Jakarta itu memang diprediksi itu cepat atau lambat itu akan sinking, akan menjadi sinking city, kota tenggelam. Nah, ketika Jakarta udah akan menjadi kota tenggelam, mobilitasnya mati, maka pergerakan ekonomi dan juga efektivitas Jakarta sebagai jantung pemerintahan dan jantung ekonomi itu juga akan kehilangan efektivitasnya. Dan ketika Jakarta udah kehilangan efektivitasnya, maka collateral damage yang akan diterima oleh Indonesia itu akan jauh lebih besar daripada nilai minus 1.166,2 triliun ini, guys. Nah, jadi, apa kita harus melihat juga dari faktor itu gitu. Memang saat ini masih belum bisa terkalkulasi, namun kalau kita melihat skupnya itu hanya cakupan dari pembangunan, kita melihat nilai tambah dari output dikurangi input ekonominya, maka memang IKN ini tidak ekonomis, namun memang ini bisa memberikan dampak menyelamatkan Indonesia dari collateral damage yang terjadi apabila Jakarta kita tidak punya alternatif headquarter selain Jakarta. Nah, lalu artinya kita di sini harus bisa mengambil beberapa pelajaran juga ya guys ya, karena ini akan berdampak juga buat teman-teman dan juga kita semua nanti sebagai warga Indonesia. Yang pertama adalah proyek pembangunan ibu kota ini sangat mahal dan berisiko tinggi loh. Nah, sehingga karena ini berisiko tinggi dan mahal, tentunya dalam eksekusinya itu perlu banget efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Emang udah nggak bisa dipungkirin lagi itu bakal minus, namun setidaknya dengan kita efektif dan efisien, kita bisa memastikan bahwa ini tetap berjalan, namun dengan nilai apa ya, nilai cost yang minimal. Nah, sehingga dari situ dengan kita tetap memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang terkait pembangunan ibu kota baru Nusantara ini, kita bisa menyelamatkan Indonesia dari collateral damage ketika Jakarta nantinya dying ya. Nah, IKN ini harapannya ini bisa benar-benar menjadi well developed dan kota yang benar-benar menjadi living headquarter dari Indonesia pada saat Jakarta memang nantinya memang sudah waktunya untuk sunset lah, Jakarta itu tidak dipakai lagi nanti ya. Jadi kota kenangan nantinya. Nah, terus habis itu saran kali ya ini ya. Saran buat pemerintah mungkin yang penting kita apa namanya kedepankan aja transparansi. Buat investor swasta itu yang penting kita utamakan juga, perhatikan juga tanggung jawab sosial. Karena swasta juga nanti di sana yang akan mengeruk proyeknya banyak, jadi perhatikan juga kalian tanggung jawab sosial, dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat lokal. Nah, buat masyarakat adat dan lokal, hak mereka harus dihormati. Namun teman-teman juga paham bahwa ada kepentingan yang lebih besar nih nanti di sini buat menyelamatkan Indonesianya. Dan bagi masyarakat umum, jangan lupa kita harus selalu mengawasi dan mengkritisi agar negeri kita ini emang tetap terus tumbuh ya. Jadi jangan menghujat juga, habis itu jangan nyenyain juga, jangan julid juga. Jadi ya kita awasi dan kritisi secara konstruktif. Terakhir, mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga ini bisa nambah wawasan kita semua, kita bisa improve dari hari ke hari. Kalau lu pada suka, makasih banget buat subscribe, likes, dan komen di channel ini. Terutama komen biar kita terus improve, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu aja dari gua. Kalau nggak ada lagi, thank you banget. Sip. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.